Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Dibya Pradipta, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMA Negeri 45 Jakarta. Video ini berisi tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari modul 1.4 mengenai budaya positif adalah sebagai berikut. Guru yang baik memiliki pemahaman dan kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Untuk mewujudkannya, seorang guru dapat menerapkan konsep-konsep dasar mengenai disiplin positif, memahami perilaku manusia yang berkaitan dengan motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Pada submateri disiplin positif dan nilai kebajikan universal, ada 3 hal yang dapat disimpulkan. Pertama, mengenai perubahan paradigma. Bahwa guru tidak bisa selamanya mengontrol perilaku murid, baik dengan bujukan atau kritikan, yang membuat murid menjadi merasa bersalah. Guru juga tidak memiliki hak untuk memaksa murid. Jika hal tersebut dapat dilakukan, semata hanya karena murid mengizinkan dirinya dikontrol. Kedua, mengenai makna disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi internal pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai dan prinsip hidup yang mereka percaya, bukan dengan paksaan, pujian, atau hukuman. Ketiga, nilai kebajikan. Menurut Dr. William Glasser, setiap perbuatan seseorang memiliki suatu tujuan, sedangkan menurut Diana Gossen, motivasi intrinsik seseorang akan terbangun jika seseorang meyakini nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan bersifat universal, baik lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita semua sepakat bahwa tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi sama-sama memberi rasa tidak nyaman pada murid. Sedangkan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi adalah hukuman tidak terencana, satu arah, berupa fisik maupun psikis. Sedangkan konsekuensi biasanya terencana atau disepakati dan umumnya perlakuan terhadap murid dapat diukur. Berdasarkan pengamatan Alfikon mengenai penghargaan bahwa 1. Penghargaan cenderung tidak efektif. 2. Penghargaan akan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. 3. Penghargaan dapat merusak hubungan. 4. Penghargaan mengurangi ketepatan. 5. Penghargaan menurunkan kualitas. 6. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan 7. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Keyakinan kelas atau prinsip dasar hidup adalah kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat di kelas atau di sekolah. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang agar lebih memotivasi seseorang dari dalam. Murid perlu memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan, apa nilai kebajikan di balik peraturan, apa tujuannya, sehingga bisa memaknai peraturan yang ada. Sedangkan guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas, dengan membuat kesepakatan antara guru dengan murid atau antara sekolah dengan murid. Dalam prosesnya, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas biasanya bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang cenderung lebih rinci dan konkret. Biasanya juga keyakinan berupa pernyataan-pernyataan yang universal, senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif dan hendaknya dibuat tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi melalui curah pendapat, dan keyakinan bersedia ditinjau kembali. Secara intuitif, manusia memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia dalam berperilaku, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Setiap tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang dilakukan adalah usaha terbaik untuk mencapai keinginan. Ketika keinginan terpenuhi, sebenarnya kita sedang memenuhi salah satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar, seperti bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan.
Ketika seorang murid melakukan sesuatu yang melanggar nilai-nilai kebajikan atau aturan, hal itu disebabkan oleh kegagalan mereka memenuhi kebutuhan dasar. Sebagai seorang guru, ada 5 posisi kontrol dalam menyikapi setiap permasalahan pada murid, yakni sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol yang paling baik adalah sebagai manajer. Sebagai seorang manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada tahapan restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau keberhasilan pada diri sendiri. Sebagai seorang manajer, guru dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi murid dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan tahapan segitiga restitusi ini adalah agar murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun keterkaitan materi berdasarkan pembelajaran yang didapatkan pada modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, dan modul 1.4 mengenai budaya positif, semuanya saling memberikan keterkaitan. Di antaranya, budaya positif jika dikaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa melaksanakan budaya positif di sekolah akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dengan proses menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kekuatan kodrat yang ada dalam diri murid. Sedangkan kaitan antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah nilai guru penggerak berupa berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif akan mendorong terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Kolaborasi antara warga sekolah dengan menyepakati keyakinan sekolah dan dijalankan bersama akan menyempurnakan terwujudnya budaya positif di sekolah. Salah satu perubahan yang diinginkan dalam visi guru penggerak adalah terwujudnya budaya positif agar lingkungan sekolah aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkannya, kita dapat mengawali dengan pembuatan prakasa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila yang diturunkan dengan prinsip Bagja. Saya sudah memahami konsep-konsep inti pada modul 1.4 mengenai budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan kelas, dan segitiga restitusi. Semua konsep inti harus diresapi dan diimplementasikan dalam tindakan dan dibagikan kepada rekan-rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah bahwa ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan antara murid dengan guru, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan menjadi hukuman bagi mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul 1.4 pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum atau sebagai pemantau. Saya seharusnya mengambil posisi sebagai manajer di mana dalam menangani suatu masalah murid menggunakan tahap segitiga restitusi. Saya menangani murid yang mencontek saat diadakan tes sumatif pada pelajaran matematika. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya merasa senang ketika saya berhasil menerapkan tahapan segitiga restitusi pada murid yang mencontek di kelas karena membuat murid menjadi lebih terbuka menceritakan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Hubungan saya dengan murid menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Murid juga menjadi lebih senang bertemu dengan saya dan selalu menyapa dengan sapaan yang tulus saat bertemu di luar jam pelajaran. Murid juga menjadi lebih semangat dalam mengikuti pelajaran di kelas. Menurut saya, hal yang sudah baik adalah semua tahapan segitiga restitusi sudah dilaksanakan
sehingga mulai munculnya motivasi internal pada diri murid untuk lebih semangat belajar dan berusaha mengerjakan ujian dengan jujur. Sedangkan hal yang perlu diperbaiki adalah terkadang dalam proses restitusi masih muncul kalimat-kalimat yang identik dengan peran guru sebagai pemantau, sehingga perlu sering berlatih kembali dalam penerapan segitiga restitusi. Posisi yang sering saya pakai adalah posisi sebagai penghukum atau pemantau. Saat itu saya merasa hebat dapat mengontrol murid karena murid menjadi mau mengikuti apa yang saya inginkan terhadap diri murid. Namun sebetulnya murid merasa takut terhadap diri saya. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba posisi sebagai manajer. Saya menjadi lebih tenang, tidak emosi, dan merasa memberikan kemerdekaan pada murid untuk memilih sikap berdasarkan keyakinannya sendiri. Saya menyadari perbedaan dulu dan sekarang, bahwa tidak perlu menjadi si paling benar atau si paling galak untuk mengontrol perilaku murid. Pernah. Namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah dengan memberikan pertanyaan, menurut kamu, apakah tindakan kamu benar? Atau, pantaskah kamu melakukan perbuatan itu terhadap guru? Hal lain yang juga penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid. Hal tersebut agar budaya positif tidak hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga bisa dilakukan di rumah oleh orang tua murid, agar menjadi suatu kebiasaan dan membentuk karakter murid di mana saja murid berada. Setelah mempelajari dan memahami modul 1.4 mengenai budaya positif, saya akan membuat rancangan tindakan untuk aksi nyata. Adapun rancangan tindakan untuk aksi nyata saya adalah sebagai berikut. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.